Tapi yang satu hal yang pasti, posisi itu penting. Nah, GDC itu ternyata prospeknya luas sekali. Sobat FT, kembali di podcast Grafika. Kali ini tamu kita istimewa, selalu istimewa tamu di podcast Grafika, Mas Calvin Wijaya. Selamat pagi Mas Calvin. Selamat pagi juga Pak, alhamdulillah. Oke, sehat Mas? Alhamdulillah sehat Pak, masih diberi kesehatan untuk bisa datang, merasa terhormat sih saya Pak. Oke, merasa terima kasih. diistimewakan, padahal saya tidak ada istimewa-istimewanya perasaan saya. Oke, Sobat FT, Mas Calvin Wijaya ST, sekarang udah berhak. Alhamdulillah, ST. sudah menggelar. Ini fresh graduate, Ya. wisuda bulan Agustus kemarin ya. Agustus kemarin. Setelah sekian lama wisuda daring ya, kemarin kayaknya Ya. betul-betul full luring ya, full luring offline so Pak. Dan satu hal yang perlu diketahui adalah Mas Calvin ini jadi apa itu wakil wisudawan ketika ngasih sambutan di depan wisudawan lain. Karena apa kira-kira alasannya? Karena IPK-nya luar biasa gitu kan. Nanti beliau akan cerita. Okay. Mas Calvin, ini pagi-pagi kita ngobrol di podcast Grafika. Iya. Terima kasih sekali sudah Alhamdulillah datang saya juga ya. merasa terhormat Pak bisa dipanggil ke sini, diundang ke sini. Apa kesibukannya sekarang Mas? Sekarang saya masih kuliah Pak, jadi walaupun wisuda ada gelar sarjana, tetap masih lanjut kuliah. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk melanjutkan studi. Saya fast track di geodesi, sekarang masih melanjutkan studi di Magister Geomatika. Sekarang masih semester 3 sekarang saya. Lulus sudah wisuda S1-nya Agustus, tapi posisinya sekarang semester 3 di S2-nya ya. Di Geomatika. Berarti ada irisan ya? Iya, ada irisan. Jadi saya tahun pertama S2-nya saya itu berbarengan dengan tahun keempat S1-nya. Jadi semester 78 S1 itu barengan sama semester 1 semester 2 dari S2-nya. Jadi ya agak collab lah, saling overlap antara kuliah S1 kuliah S2 gitu. Itu mesti harus punya effortnya tinggi untuk Ya, membagi waktu iya, untuk saya macam-macam ya. sangat ya agak capek juga, lelah juga ternyata. Tapi alhamdulillah bisa melewati. Sekarang S1-nya udah lulus, alhamdulillah. Sekarang tinggal fokus yang S2-nya. Oke. Calvin, sebelum masuk ke pergeodesian ya. Siap, ya. Ini aslinya mana Calvin? Saya asli dari Jambi, Pak. Jambi. Tepatnya kota Jambi. Kotanya ya? Iya, benar sekali. SMA-nya juga di sana? SMA di sana, SMP, SMA di kota Jambi, Terus terus SD-nya di luar kota sih, terus kuliah di sini. Oke. Kuliah di angkatan berapa? Saya angkatan 2018. Teknik geodesi 2018. Teknik geodesi 2018. Iya. Udah 4 tahun lalu, Pak. Ada pengalaman menarik. Kira-kira Jambi itu kayak apa sih sebenarnya? Saya buta ini tentang Jambi. Oh ya, Jambi. Ini juga banyak orang yang Ngapain orang Jambi sampai Jogja juga? Iya. Masih banyak orang-orang sih yang juga banyak belum tahu Jambi, Pak. Kan Jambi. waktu PPSMB UGM 2018 dulu itu kan perkenalan, Pak. Saya ditanya juga asal saya dari Saya asal dari mana? Saya asal dari Jambi kan. Itu banyak juga yang nanya, "Wah, itu Jambi itu provinsi di Kalimantan mana? Di Jawa bagian mana?" Memang masih banyak yang belum tahu lah. Untuk teman-teman yang belum tahu lah, penonton Sobat FT yang belum tahu, kota Jambi itu ya di atasnya Sumatera Selatan. Di tengah-tengah lah dari di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera. Yang paling penting Bukan Kalimantan ya, bukan, Pulau Sumatera ya. ini harus ada tepat di Pulau Sumatera ya. Ini di Sumatera Selatan, di atas Jambi baru Riau. Nah, tepat di tengah-tengah. Oke, kota Jambi itu yang paling sebagai warning buat teman-teman itu lebih panas dari Jogja pertama ya. Oh, iya? Panas. Kota Jambi itu panas. Dan kotanya itu mungkin sekarang buat teman-teman yang pengen ke sana itu ya wisatanya juga nggak terlalu banyak, ada candi, ada Gentala dan lain-lain. Kerinci itu San. Kerinci itu jauh dari kota Jambi. Jadi bukan kayak Jogja ya. Jogja kalau bangun pagi-pagi kan, wah bangun, lihat ada Gunung Merapi itu di utara. Kalau Jambi itu kotanya dengan Gunung Kerinci itu jauh, sampai 12 jam kira-kira. Karena dia tuh kota itu di pinggir dekat laut, gunungnya itu di sebelah baratnya, dekat provinsi Sumatera Barat. Jadi jauh gitu. Tapi Kerinci itu masuk Jambi? Masuk Jambi ya sih. Gunung berapi aktif tertinggi di Indonesia itu, Gunung Kerinci. Oke, mungkin karena itu jadi panas ya, atau gimana? Karena mungkin lebih dekat ke laut sih, tapi nggak tahu juga Pak. Yang jelas panas. Menurut Calvin lebih panas Daripada Jogja. Itu mungkin orang Jambi pasti bisa mengiyakan. Dan juga pernah ke Jogja, panasnya Jogja itu ya nggak sampai menyengat-nyengat banget. Jadi kalau orang Jogja ngeluh, wah panas ini sekarang cuacanya. Wah, orang Jambi lebih panas lagi daripada ini. Jadi nggak kaget kalau ke Jogja ya? Kaget. Wah, ini nggak panas nih, nggak seberapa ini. Keluar kota di Jogja aja lengan pendek kan. Di Jambi lebih panas lagi soalnya. Oke.
Calvin, Iya, siapa? SMA kemudian lulus SMA ke Jogja ya, Iya, ambil merantau, geodesi kan ambil gitu. geodesi. Kenapa ngambil geodesi? Waktu itu sebenarnya saya lulus di Teknik Geodesi UGM ini dia utul saya, Pak. Utul. UM ya, UM ya, sekarang UM itu ya. UM UGM dulu kan utul pas zaman saya. Terus saya mandiri, saya SNMSBM-nya saya nggak lolos. Nggak lolos, terus akhirnya saya coba mandiri ke utul UGM dan saya pilih Teknik Geodesi. Sebenarnya saya agak random juga, sebenarnya agak merasa tersesat juga di jalan yang benar tentunya. Ya. Tapi alhamdulillah ya saya menikmati menjalani proses itu dengan happy tentunya. Awalnya itu ya karena kiranya itu geodesi itu lihat baca di webnya ya. Itu ada terkait dengan astronomi, ada satelit dan segala macam ya. Memang waktu SMA suka sama astronomi ya. Dan ternyata memang di geodesi ini ada belajar tentang itu, tentang penentuan posisi dengan satelit, dengan astronomi. Walaupun astronomi sedikit, tapi ada bersinggungan dengan itu. Itu sebenarnya yang buat saya tertarik awalnya ya. Ketika saya baca webnya di geodesi, itu ada itu. Dan memang di Jambi itu belum terlalu terekspos lah ke SMA ya, teman-teman di SMA di Jambi itu terutama belum terekspos terkait dengan pergeodesian. Itu apa? Kayak wah ada pemetaan lah, ada terkait penentuan posisi dengan teliti, dengan akurat, itu belum terlalu terekspos ya. Mungkin yang terekspos ya seperti yang lain lah, seperti RC mungkin atau sipil dan lain-lain itu sudah terekspos. Tapi kalau untuk geodesi itu belum terlalu banyak terekspos di SMA di Kota Jambi. Kamu milih geodesi itu berarti setelah lulus kamu punya pikiran tentang milih geodesi itu setelah lulus SMA ya berarti? Iya, kan saya SNMSBM kan lulus, saya baca di webnya geodesi, saya baca di web utul kan, saya milih nih pas utul lo, mau milih teknik apa ya, saya cek lah di web geodesi, satu persatu tuh saya baca tuh deskripsinya, oh ini kayaknya menarik dan saya punya chance untuk masuk, ya udah tak saya pilih di utul, gitu Pak, jadi agak random memang sih, cuma alhamdulillah. Random tersesat tapi di jalan yang benar. Nah, iya. Tapi agaknya anak-anak S1 itu di semester 1 ada ada kecenderungan gitu ya, merasa ya karena mungkin di SMA yang pertama perbedaan kuliah perbedaan sekolah di SMA dan kuliah gitu kan. Terus setelah itu ini jurusan apa kayak gitu. Ada krisis lah jadi diri kan. Oh, ini waktu masih awal itu masih belum kebayang lah. Oh, ini ntar ujung-ujungnya jadi apa sih? Tapi pas mendekati akhir-akhir studi ya, akhir-akhir S1 saya baru terbuka sama, wah ternyata geodesi itu luas banget, bisa di mana-mana, bisa dipakai di berbagai bidang lah kehidupan sehari-hari. Nggak cuman jadi surveyor lah, ngukur-ngukur jalan, ngukur-ngukur tambang. Pas mau akhir studi itu baru kebuka bahwa geodesi itu ternyata luas sekali. Dan saya merasa, wah saya tidak menyesal, no regret lah, ternyata sudah masuk ke sini. Nah gitu Pak. Tapi perasaanmu waktu semester 1 gimana ya? Waktu semester 1 ya, ya gitulah Pak. Saya mencoba menenangkan diri, wah ini pasti insya Allah ada hikmahnya dari jalannya. Pasti ada ini ya. Iya, pasti ada di hiburan jalan ini. Gitu. Dan ternyata lulus dengan 3,98. Alhamdulillah IPK. 3,98, bayangin cuma kurang berapa? 0,02. Iya, benar sekali. 0,02-nya itu kemana kan? 0,02-nya pun itu pun dari mata kuliah yang non geodesi, yang bukan dari geodesi. Jadi kan ada di semester 1 itu kan Pak, ada mata kuliah yang dasar lah kayak kalkulus, fisika dasar, bahasa Inggris dan lain-lain. Nah, justru 0,02 itu karena saya nggak dapat A di mata kuliah kalkulus 1 dan kalkulus 2. Ini kan dosennya dari FMIPA ya Pak, bukan dari geodesi. Itu saya dapat yang nggak A, B plus sama Amin kalau nggak salah. Nah itu jadi situ 0,02-nya. Sisanya di situ. Tapi paling nggak itu bisa lulus kan? Lulus mata kuliah itu bisa. Alhamdulillah bisa lulus karena memang waktu itu banyak yang ngulang juga angkatan saya Pak. Mata kuliah kalkulus emang susah, memang berat. Karena kaget juga tiba-tiba belajar diferensial dan segala macam. Lainnya A semua. Apanya? Lainnya A semua. Iya, alhamdulillah A semua. Mata kuliah geodesi yang lainnya tuh semester 3 dan seterusnya itu alhamdulillah A semua. Sampai semester 8. Cara kuliahmu gimana tuh kalau dapat A semua? Saya juga bingung sebenarnya, Pak. Cara kuliah saya datang kuliah kan Pak, masuk, duduk, mendengarkan, kalau ada tugas ya mengerjakan, kalau ujian ya saya kerjakan. Jadi ya saya juga bingung kenapa saya juga bisa dapat A. Saya juga nggak expect sebenarnya. Mungkin yang pengen saya sampaikan bahwa saya itu melakukan suatu pekerjaan itu usahakan saya mengerjakan semaksimal mungkin. Saya memberikan yang terbaik, give your best lah untuk mengerjakan soal itu. Misalnya ujian nih, ditanyakan sebutkan ini, jelaskan ini, ya kita menjawab itu dengan maksimal. Jadi ketika kita keluar ujian, ketika keluar ruangan itu kita no regret lah. Wah saya salah nih, walaupun saya salah, ya saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab soal itu. Dan inilah yang selalu saya terapkan lah. Saya berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam akademik saya, walaupun dia cuman
laporan praktikum, tugas, dan terutama ujian ya. Ujian saya mencoba untuk mempush, saya harus memberikan yang terbaik ketika menjawab soal ujian itu. Menurut saya itu yang membawa saya itu bisa mendapatkan banyak nilai A ya, alhamdulillah. Saya give your maximum effort lah to the exam gitu, atau berbagai hal di bidang kehidupan kita masing-masing. Oke. Calvin, ini masih nyambung nih. Jadi ada postingan di Instagram fakultas atau perpus ya, perpus FT maksudnya, dan fakultas teknik. Itu kan gegap gempita pembukaan PPSMB Ksatria gitu kan. Nah, komentarnya itu macam-macam tuh. Salah satunya ini siap-siap ngelembur kan terus. Lembur laprak. Ya, benar. Gimana sih kondisinya kayak gitu? Wah, selama itu kamu kuliah? Sangat true, related banget sama kehidupan, Pak. Apalagi ya mahasiswa teknik ya. Gimana? Jadi waktu itu, wah ini sebenarnya bukan semester 1-2 sebenarnya. Kalau pengen saya ngegeneralisir, sampai semester 5-6 pun masih berkutat dengan laprak sebenarnya, Pak. Jadi memang sangat, anak teknik ya sangat related sama laprak. Saya itu pernah waktu itu semester 5 kalau nggak salah, Pak ya. Itu setiap hari praktikum. Jadi 5 hari kuliah, 5 harinya itu praktikum. Praktikumnya jadi ada 5 kan, Pak. Masing-masing praktikum ada laporannya. Jadi setiap hari ngelaprak kan. Setiap hari ngelaprak. Nah itu. Jadi sampai ngelembur lah tiap hari ngelaprak. Waktu itu pernah di semester 1 semester 2 itu kan ada final project ya, Pak. Project akhir di praktikum. Jadi kita ada praktikum tuh selama 14 pertemuan. Ntar di akhirnya ada final project. Itu kita kalau di GDC ya, kita disuruh ngebuat peta topografi. Nah, itu Pak umumnya itu pada nginep semua di kampus, di KPFT. Dulu kan KPFT ada selasar ya kan. Pada semua nginep satu angkatan semua di situ. Ngerjain petanya. Itu sehari sebelum responsi. Semester 1, semester 2 selalu gitu. Nginep tuh sampai pagi ya? Saya pagi, Pak. Jadi nggak mandi, terus pagi-pagi itu kan ngarep asisten. Ini peta saya, terus kita ngejawab responsi. Itu selalu berlangsung sih, Pak. Sebelum Covid ya, Pak? Sebelum Covid ya. Setelah Covid kan jadi online semua. Nah, sebelum Covid itu angkatan saya termasuk merasakan, saya nginep di KPFT di bawah itu. Jadi memang laprak itu sesuatu jadi makanan sehari-hari lah buat para mahasiswa teknik, terutama ya GDC juga merasakan begitu. Jadi siap-siap ngelembur memang bener. Kamu memaknai laprak itu seperti apa sih? Harus setiap hari kayak gini dan seterusnya. Artinya ada pengaruh nggak ke cara belajar, membagi waktu juga dan lain sebagainya itu? Benar sekali, Pak. Itu ke manajemen waktu, dan juga yang menurut saya paling penting itu adalah cara menulis. Karena menulis kan, karena kita kan sarjana kita seharusnya tuh bisa publikasi atau melakukan tulisan kan, di ending kan kita harus menulis suatu karya ilmiah ya berupa skripsi kan. Dan laporan praktikum itu kayak ya itulah cara kita menulis, cara kita bertutur kata untuk menuliskan paragraf-paragraf di laporan praktikum. Ya selain membagi waktu, terus cara kita menulis, terus ya banyak capeknya juga sebenarnya, dan banyak teori-teori lah yang didapatkan dari praktikum daripada ya kalau teori doang kan kadang nggak mudeng gitu, Pak. Kadang nggak ngerti ini apa sih maksud teorinya. Ternyata setelah praktikum, oh gini maksudnya gitu. Itu sering banget terjadi tuh, apalagi di penggunaan software, penggunaan alat gitu. Baru berasa banget. Masih terkait membagi waktu, Vin. Saya lihat kan kamu lulus IPK terbaik. Alhamdulillah. Nyaris sempurna. Alhamdulillah. Dan saat ini di depan saya kamu tuh gembira gitu kan. Oh, kok bisa gitu, Pak? Iya kan. Gembira, happy lah gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait membagi waktu tadi. Iya. Kalau dari Senin sampai Jumat katakan satu kuliah, laporan praktek dan seterusnya. Iya. Gimana kamu menyeimbangkan hidup, apa nih, Pak? Ya. Menyeimbangkan hidup, siap. Supaya tetap pikirannya bisa terjaga dan seterusnya, enggak stres. Jadi banyak teman sama itu ya. Teman saya itu kalau dia ngerjain laporan praktikum dia mendalami banget, Pak, mendalami banget sampai dia tenggelam dalam laporan praktikum itu, sampai lupa makan, sampai lupa istirahat lah. Jadi dia sakit ya, laporan selesai tapi dia sakit. Nah, itu banyak teman-teman saya kadang tenggelam dari itu, dia lupa makan. Nah, menurut saya kalau misalnya untuk ngerjain laporan praktikum, kita ngebagi waktunya, kita ngeporsir waktunya itu dengan apa ya, Pak? Kita mengerjakannya secara maksimal. Maksudnya begini. Maksudnya misalnya nih, kita ngerjain praktikum, oke, kita targetin di malam hari. Nah, malam hari biasanya nih mahasiswa nih. Jam berapa itu biasanya kamu malam? Biasanya malam itu jam 7 dan seterusnya. Nah, kita nih ngerjain laporan praktikum malam hari nih. Biasalah mahasiswa kan mudah ke distract, rebahan di kos kan. Wah, saya ngerjain jam 7 kan, buka HP dulu scrolling. Terus rebahan. Wah, tiba-tiba jam 8, ntar aja lah jam 9. Nah, itu yang sering terjadi, Pak, sebenarnya. Jadi memang kita membagi waktu, tapi kita konsisten, kita menepati janji kita dari sendiri lah. Oke, saya ingin ngerjain laporan jam 7 sampai jam 8, sampai jam 9 misalkan. Ya saya kerjain.
semaksimal mungkin yang saya bisa. Insya Allah itu kan terkejar kan, mencicil lah. Jadi laporan itu tercicil sedikit demi sedikit tercicil. Jadi kita ya walaupun kita waktunya itu terbatas ya karena tiap hari praktikum, sebenarnya kita ada progres setiap hari. Progres buat mengerjakan. Penting ada progresnya itu. Ada progresnya. Dan jangan itulah Pak, ke distract. Kalau misalnya kita udah netapin diri nih buat ngerjain, ya kita jangan ke distract sama yang lain. Tiba-tiba waktu itu kan berjalan terus Pak, tiba-tiba habis gitu loh. Itu sering terjadi Pak, waktu ngerjain laporan. Sering banget terjadi. Makanya banyak kayak laporan keteter gitu segala macam. Karena kita udah mau ngerjain tiba-tiba ke distract, rebahan, ketiduran dan segala macam. Itu yang sebenarnya ya cara kita ngebuat ngerjain lah, gimana caranya harus ada niat gitu. Membagi waktu dan konsisten. Dan konsisten di waktu itu. Nah, kan kalau sudah bagi waktu terus ya kita ngerjain lain kan sama aja bohong, kita nggak ngerjain. Kita harus konsisten sama waktu itu. Iya. Terus kalau Sabtu Minggu kan itu nggak kuliah ya sebenarnya. Sebenarnya ya. Kamu memanfaatkan waktu itu untuk hal lain nggak selain kuliah gitu? Iya, saya atau organisasi atau apa gitu? Saya sebenarnya suka traveling juga. Saya jalan-jalan juga sebenarnya Pak. Kalau Sabtu Minggu bisa jalan-jalan. Kalau untuk organisasi ya di kampus saya cuma ikut di KM ya. Kalau BEM ya KMTG bener. Kalau BEM saya nggak ikut sih. Tapi ya KMTG pun sendiri juga lumayan sibuk, banyak acaranya juga. Waktu itu ya waktu saya jadi pengurus ya. Karena kan sudah enggak gitu sih. Jadi Senin sampai Jumat pokoknya itu full untuk kuliah gitu ya. Kuliah, laporan praktek, bikin paper dan seterusnya. Sabtu Minggu traveling macam-macam supaya imbang gitu ya. Diimbangin dan juga organisasi ya. Sama organisasi. Oke, Calvin, geodesi ini. Ya. Kita masuk geodesi. Apa yang kamu dapat selama kuliah S1 setelah kalau diringkas dalam beberapa ini jadi modal nanti kita ngobrol lagi ya. Kalau diringkas gitu apa yang sih kesimpulanmu dari kuliah geodesi? Kuliah geodesi itu menurut saya memberikan banyak pelajaran lah, tapi yang satu hal yang pasti posisi itu penting. Posisi. Karena geodesi posisi. Karena geodesi itu selalu berkutat dengan posisi, dengan lokasi. Kan kita bicara tentang aspek spasial. Spasial itu adalah sesuatu yang memiliki posisi lah. Kayak Perpus FT itu di mana sih lokasinya? Oh, ternyata di sebelah selatannya SGLC ya. SGLC koordinatnya sekian. Tapi nggak selalu berkaitan dengan itu. Orang Jogja kan ditanya, ini posisinya di mana? Oh, ntar ke utara ya, ntar ke timur, ke selatan. Itu kan sudah orientasi, bukan posisi. Nah, jadi ringkasannya itu posisi itu penting. Nah, jadi dari posisi itu ntar berkembang segala macam ya. Posisi itu bisa di kehidupan sehari-hari. Kita dari kos ke kampus aja kan ada posisinya, perbedaan posisi. Terus kita dalam pikiran kita nih, ntar mau lewat sini, mau belok ke sini, mau lewat jalan mana sih? Nah kan sudah ada posisi. Jadi banyak sekali hal-hal terkait posisi lah. Itu dari kehidupan sehari-hari yang sebenarnya kita tahu. Oke, mungkin selain saya posisikan betul-betul sebagai orang awam. Belum tahu nih, kan ada beberapa cabang ilmu yang awalannya geodesi, geografi, geologi, geomatika, mungkin ada masih nyambung dengan geodesi ya, geofisika. Itu geodesi, kamu tadi ngomong posisi ya, sudah posisi. Tapi wilayahnya di sebelah mana membedakan di antara sekian geo yang itu? Jadi geologi dulu deh, geologi. Ini sama-sama teknik gitu. Semua geo itu bumi. Semua geo itu pasti bicara dengan bumi. Cuma bedanya geologi itu di dalam tanahnya. Mungkin teman-teman yang dari geologi ya mungkin yang lebih tahu, geologi itu kayak struktur batuan ya segala macam. Itu teman-teman geologi yang lebih paham. Kalau geografi itu ke penduduk, demografi penduduk. Penduduk ya. Geofisika itu geografi berarti atasnya ya, atas bumi. Yang lift di atasnya. Kalau geofisika itu segala hal yang berkaitan dengan fisika di bumi. Misalnya kayak atmosfer, terus gravitasi. Gravitasi kan itu segala hal yang fisika lah tentang bumi. Geodesi itu pemetaannya di atas permukaan bumi. Jadi segala sesuatu di atas permukaan bumi kan tentu tadi ada posisinya, ada lokasinya. Kita memetakannya dengan teliti, dengan akurat. Disitulah peran geodesi. Jadi kita memetakan sesuatu di atas permukaan bumi dengan akurat dan teliti. Di atasnya posisi. Posisi lagi. Pokoknya kata kuncinya posisi loh geodesi. Iya, posisi, lokasi. Makanya salah satu yang sedang diprogramkan pemerintah kan apa ya tuh? Sertifikat tanah sertifikat tanah kan itu ya. Itu juga bicara tentang posisi juga. Karena posisi yang tepat. Itu teman-teman geodesi yang ini. Itu teman-teman geodesi itu sangat concern pasti dengan tanah. Karena dengan tanah ya,
misalnya bidang tanah nih saling overlap ya, antar keluarga pun bisa saling bermusuhan ya. Padahal satu keluarga kan, tapi karena bidang tanah pengen mau bagi ahli waris kan, itu satu keluarga saja bisa musuhan. Itu pentingnya posisi kan. Jadi para peran geodet lah, para surveyor itu menentukan posisinya tepat. Oh, posisinya di sini. Bidang tanah kamu tuh sekian, bidang tanah kamu sekian. Jadi itu adil. Jadi posisinya tahu lah. Itu saking pentingnya posisi lah. Itu di bidang-bidang tanah. Di bidang lain-lain juga banyak. Kayak perencanaan, teknik sipil kan menentukan konstruksi bawahnya. Ini posisinya di mana sih, lokasi yang tepat? Kalau misal salah dikit, gedungnya mereng. Gedungnya nggak tepat. Ya, itu posisi lagi. Di bidang perencanaan wilayah dan kota, menentukan blok-blok lah kalau PWK ya, bicara tentang blok-blok pembangunan. Nah, itu kan posisi juga. Jadi banyak sekali sebenarnya posisi-posisi ini penting di kehidupan sehari-hari. Pertanyaan saya, Vin. Sorry ya, sederhana itukah? Sebenarnya enggak juga. Gimana? Ternyata penentuan posisi yang akurat dan teliti itu sangat-sangat sulit lah. Jadi konsepnya gini, kita kan permukaan bumi itu bentuknya nggak teratur. Walaupun ada yang bilang ya bumi itu datar ya, bumi itu datar, flat earth society, bumi itu bulat. Tapi sebenarnya kan ada gunungnya, ada lembahnya, ada palungnya. Jadi bumi itu walaupun dibilang bulat itu sebenarnya penyederhanaan. Sebenarnya bentuk bumi itu kayak ya nggak beraturan, ada gunungnya kan, ada lautnya. Jadi kalau misalnya dibentuk bulat, terus ada gunungnya, ada lembahnya kan, jadi nggak beraturan. Nah, kami menyebut itu model geoid. Geoid. Itu representasi yang paling mendekati lah. Terus bukan bulat ya, tapi geoid tadi ya. Geoid. Terus ellipsoid dan bumi bola itu sebenarnya hanya penyederhanaan aja, penyederhanaan dari bumi yang nggak beraturan itu. Nah, mengapa jadi sulit ya? Jadi bagaimana kita memetakan, menentukan posisi dari sesuatu yang yang nggak beraturan tadi ke bidang datar? Kan sulit, pasti nggak mungkin. Pasti ada distorsinya, pasti ada kesalahannya. Jadi kalau misalnya dibilang, wah peta ini benar, itu nggak mungkin. Karena setiap peta itu ada distorsinya, pasti ada kesalahannya. Tugas kami, geodet surveyor, itu meminimalisir kesalahannya. Tapi nggak mungkin hilang kesalahan itu. Peta pasti ada kesalahan. Contoh aja sederhananya pengukuran ya. Pengukuran itu pasti menimbulkan kesalahan. Kita ngukur meja ini ya, meja podcast ini. Oke, misalnya 1 meter. Kita ngukur ulang lagi. Oh, 1,01 meter. Loh kok beda? Kita ngukur lagi 0,99 meter. Loh kok beda lagi? Ada 3 pengukuran yang berbeda. Untuk posisi, untuk akurat. Itu posisi juga gitu. Pasti ada kesalahannya. Jadi, gimana cara kita pakai alat-alat kami dan algoritma-algoritma untuk pengolahan data sehingga diperoleh posisi yang akurat, posisi yang teliti dan minim kesalahan. Dan itu nggak sesimpel yang gitu. Nah, terkait posisi itu hanya posisi tanah, misalnya tanah ini sekian, meskipun tanah itu entah kosong, entah ada gedungnya, entah dan lain-lain ya. Hanya mengukur itu atau ada hal lain di teknik geodesi? Mengukur tanah ini atau posisi X itu ada di koordinat sekian sampai sekian. Sebatas itu atau ada hal lain yang berkembang di ilmu teknik geodesi? Sebenarnya ilmu teknik geodesi ini semakin evolving lah, semakin berkembang menurut saya. Dulu pas saya masuk geodesi ya, semester 1, semester 2 ya, saya melihat kan memang waktu itu sangat kental dengan lapangan. Waktu semester 1, semester 2 itu di geodesi pasti praktikumnya ke lapangan pasti kan. Jadi di teknik itu sering kelihatan anak-anak geodesi lagi ngukur ya, pakai theodolit, pakai total station. Waktu itu memang saya melihat, wah geodesi ini pasti prospek kerjanya ya di tambang, di ngukur-ngukur jalan, tol dan lain-lain. Tapi sebenarnya mendekati ke tugas akhir saya, ke riset studi akhir, saya melihat bahwa geodesi ini luas banget. Karena sudah sangat berkembang. Sekarang itu sedang tren yang namanya geospatial data science. Jadi kan data science sudah berkembang ya. Tapi yang berkembang lagi sekarang adalah geospatial data science. Jadi data science untuk data-data geospasial. Jadi konsepnya begini. Kalau dulu, zaman-zaman dahulu ya, itu kan teknologi peralatan akuisisi data untuk memperoleh data-data geodesi itu terbatas ya, susah lah. Jadi kan data-datanya terbatas. Kita fokus untuk mengambil data. Tapi sekarang dengan semakin berkembangnya zaman, teknologi semakin maju, peralatan teknologi itu semakin mudah, semakin cepat untuk mengakuisisi data. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya data-data spasial, data-data geodesi itu semakin banyak. Contoh saja, kayak kita nge-tweet di Twitter, aktifkan lokasinya. Lah itu jadi data spasial. Kita tahu posisi kita, jadi bisa dibuat tren. Oh, di Jogja sedang tren terkait ini. Itu sudah data spasial, itu sudah posisi kan di Jogja. Sudah banyak data spasial sekarang, udah tersebar di mana-mana. Sekarang kan masalahnya bagaimana kita mengolah data spasial yang banyak itu. Nah, disinilah perannya machine learning dan deep learning di geodesi. Risetmu untuk skripsi itu? Iya, kebetulan alhamdulillah skripsi saya sudah saya selesaikan itu penggunaan machine learning di
Untuk data spasial. Padahal machine learning ini kan atau data science, machine learningnya itu wilayahnya teman-teman TI ya biasanya. Ya, concernnya itu kan sebenarnya teknik informatika. Cuman sudah berkembang lah. Ternyata ada kolaborasi di teknik geodesi. Ya, kita juga belajar tentang computer vision. Computer vision kan elektro banget computer vision. Tapi kita juga pakai. Nah, cerita tentang skripsimu tadi, Vin. Dan mungkin nanti ketika kamu kan lanjut S2 ya? Iya, sedikit tentang rencana untuk tesisnya. Supaya teman-teman khususnya teman-teman di SMA misalnya yang nonton podcast ini tahu nih. Kira-kira mahasiswa teknik geodesi itu apa sih yang dipelajari yang gitu? Sebenarnya skripsimu itu gimana? Yang dipelajari sebenarnya banyak tadi. Yang penting intinya pengukuran. Tapi terkait dengan skripsi saya tuh kayaknya nggak murni geodesi banget. Saya campuran antara geodesi sama kayaknya elektro. Jadi skripsi saya itu terkait dengan klasifikasi point cloud untuk pemodelan ruang. Jadi gimana ya bilangnya? Tolong sederhanakan, Vin. Sederhananya begini. Kita punya alat ya, namanya terrestrial laser scanner. Alat ya, itu nama alatnya. Alatnya kita dirikan di tengah ruangan. Di tengah ruangan ya. Ntar dia bekerja nge-scan ruangan. Tengah ruangan tuh kayak gini, di sini gitu ya? Ya, di sini ya misalnya. Terus dia nge-scan, dia muter ya, nge-scan ruangan. Jadi ntar di ruangan itu kebentuk titik-titik kecil yang merupakan point cloud. Namanya point cloud ruangan. Nah, point cloud ini kan ya nggak bisa kita apa-apain. Paling cuma bisa dibentuk model 3D-nya. Sebatas model 3D-nya saja. Nah, terus pertanyaannya bagaimana kita ingin melakukan misalnya simulasi di ruangan itu. Wah, saya pengen ganti catnya, saya pengen pindah-pindah interiornya, saya pengen ngatur manajemen kabel di dalamnya, di dalam ruangan tersebut. Kan banyak hal yang bisa dilakukan di ruangan itu. Jadi, kita perlu memodelkannya lebih lanjut. Kita perlu ngebagi-bagi ruangan itu menjadi beberapa bagian. Kan ruangan itu ada dindingnya, ada ceilingnya, ada pintunya, ada interiornya. Nah, tugas skripsi saya itu melakukan klasifikasi hal tersebut. Dari point cloud, itu jadi misalnya dinding, misalnya ceiling, misalnya pintu, dan lain sebagainya. Jadi menggunakan machine learning untuk mengklasifikasi point cloud. Ntar hasilnya ya itu tadi, dindingnya, ruangannya sudah terbagi-bagi. Jadi beberapa bagian. Ntar bisa dipakai sama misalnya anak sipil, anak RC, anak PWK, dan lain-lain. Itu masih bagian dari teknik geodesi yang kamu lakukan ya? Sebenarnya iya. Kan ruang itu. Iya, sebenarnya point cloud itu masuk domainnya geodesi, point cloud. Karena di geodesi kita juga belajar, tapi point cloud itu terbentuk dari foto udara. Dari foto udara, terus kan dia kan motret kan. Dari foto-foto itu bisa dibentuk point cloud. Nah, point cloud itu sebenarnya geodesi juga. Posisi, bisa bicara tentang posisi juga ya? Iya, karena dalam satu point cloud itu bisa mencakup informasi posisi dan atribut. Jadi point cloud itu sebenarnya titik-titik aja, titik-titik kecil yang disusun kan kayak ya ini dinding-dinding lah. Ini kan titik-titik terus bentuk jadi dinding gitu. Yang mendefinisikan bahwa itu dinding machine learning itu atau ada intervensi kamu? Di skripsi saya itu masih saya sebagai programmer ya. Saya mendeskripsikan si machine learning-nya udah membagi nih ada bagian yang kayak dinding, terus ada bagian kayak atap. Nah, tugas saya memberikan nilainya, value. Oh, ini dinding namanya. Oh, ini ceilingnya. Tapi kalau di tesis saya namanya tuh segmentasi semantik. Jadi bukan segmentasi tok, tapi ada semantik di dalamnya. Jadi segmentasi semantik itu si mesin itu udah belajar. Wah, ini modelnya ini dia tegak berada di pojok ruangan. Wah, ini pasti dinding. Dia udah belajar sendiri tanpa kita perlu kasih tahu. Dan ini buat teman-teman SMA juga sekalian ya, bahwa geodesi itu sangat luas, termasuk yang tadi. Itu bisa juga dari geodesi itu sebenarnya. Penentuan posisi juga gitu. Iya. Teman-teman SMA bicara tentang posisi itu sangat penting ternyata. Sangat penting. Informasi ruang. Positioning. Positioning. Oke. Vin, artinya ilmu geodesi itu sekarang sudah nikah lah gitu. Iya. Nikah dengan ilmu-ilmu lain gitu. Iya, salah satunya yang kamu kerjakan adalah dengan di DTT lah, programming dan machine learning itu. Nah, ke depan tren-tren seperti ini menurutmu gimana? Wah, ini saya juga menyampaikan ini ya kepada kaprodi saya juga. Bahwa sebenarnya ya tadi bahwa geodesi itu semakin evolving, semakin berkembang. Kita tidak bisa
melihat lagi sebagai geodesi itu pasti wah ini doktrinnya geodesi pasti kerja di lapangan, kerja di tambang, kerja di jalan, bukan jalan-jalan tapi ngukur-ngukur jalan, gitu ya. yang nggak hanya ngukur meteran, ya pakai meteran gitu kan, bidang tanah, ya. nggak hanya. Menurut saya itu sudah jauh berkembang lagi. Jadi bukan hanya terkait kita pasti bekerja di lapangan, masuk geodesi, wah pasti kamu kerja di tambang nih, kerja di perminyakan nih, nggak lagi kayak gitu menurut saya. Sudah berkembang lagi, sudah lebih luas lagi menurut saya. Kita bisa pakai machine learning dan deep learning untuk pengolahan data spasial. Karena datanya tuh sudah banyak sekarang. Tinggal tantangannya itu gimana sih cara kita ngolahnya dengan baik, dengan akurat tadi, biar minim kesalahan. Itu sekarang tren yang ke depan. Jadi geospatial data science. Itu yang juga selalu saya bicarakan lah, misalnya sama teman-teman saya, wah ini geodesi harusnya nggak kayak gini, harusnya makin berkembang ya kepada prodi ya, semakin berkembang. Dan memang diakomodir sama prodi ya, di kurikulum baru itu buat teman-teman yang baru masuk geodesi, ntar kurikulumnya udah baru, jadi udah mulai ada pemrograman spasial misalnya, itu kan udah mulai ke data science. Iya. Oke, Calvin, artinya saya kira buat teman-teman SMA itu informasi yang sangat menarik dari Calvin, apa yang Calvin ceritakan itu sejak awal dia kenapa sih milih geodesi, yang Calvin mengatakan tersesat di jalan yang benar. Tetapi ketika itu didalami ternyata ada hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui jadi diketahui dan justru sangat seneng gitu. Iya, sangat senang. Dan akhirnya justru jadi awalnya agak tersesat, merasa tersesat, tetapi IPK-nya tetap 3,98. Itu kan kalau tidak ada proses di tengah-tengah yang luar biasa pasti nggak mungkin lah gitu. Pembagian waktu, konsisten, ngerjain laporan praktek juga harus konsisten tadi. Progresnya sekecil apapun tetap harus ada progres dan lain sebagainya. Tetapi juga harus imbang tadi, jalan-jalan, organisasi dan lain sebagainya. Oke, Calvin, sebelum kita akhiri, ada pesan nggak buat teman-teman SMA ini yang kira-kira masih kebingungan nih mau milih apa nih setelah lulus itu kan? Geodesi itu punya prospek nggak untuk teman-teman SMA yang pertama? Yang kedua untuk teman-teman geodesi yang masih berjuang untuk lulus nih. Oke, siap. Untuk teman-teman SMA, ya perbanyak explore informasi lah. Kan sekarang zaman udah canggih, internet bisa dipakai di mana saja. Explore informasi terkait jurusan-jurusan kuliah. Termasuk yang jangan dilupakan itu jurusan-jurusan yang mungkin teman-teman jarang dengar di SMA. Termasuk ini di geodesi. Nah, geodesi itu ternyata prospeknya luas sekali. Dan ini merupakan salah satu jurusan yang menurut saya itu sangat penting lah. Karena terkait posisi tadi ya. Posisi tadi itu sangat penting perannya di berbagai hal, berbagai aspek. Nah, inilah peran geodesi di sini. Prospeknya itu nanti macam-macam teman-teman. Bukan hanya kayak misalnya teman-teman nanti bisa kerja di tambang atau di mana-mana. Ntar kerja di minyak ya. Kata orang-orang kan kerja di minyak tambang itu uangnya dapat cuannya gede ya. Gajinya gede. Tapi geodesi nggak sampai di situ aja, bukan di lapangan aja. Nanti berkembangnya misalnya jadi di GIS analis dan lain-lain sebagainya macam. Kita jadi pengolah datanya, jadi drafter pengolah datanya. Dan sudah ntar di masa depan mungkin pasti berkembang lagi. Gimana cara kita ngolahnya pasti berkembang, pakai machine learning, pakai deep learning dan lain-lain. Itu pasti berkembang lagi ke depannya. Dan untuk teman-teman geodesi ya sekarang berarti angkatan 2019 dan seterusnya, adik tingkat saya tetap semangat berjuang, tetap mengerjakan laporan seperti umumnya, itu sudah kebiasaan sehari-hari ya, jangan dilupakan, dan tetap berjuang di geodesi. Insya Allah pasti ada jalan dan hikmahnya lah. Pasti teman-teman juga menemukan jati dirinya. Seperti saya menemukan, geodesi saya pasti di geospatial data science. Juga nanti teman-teman yang sedang berjuang juga di geodesi pasti nanti menemukan, peran saya di geodesi di mana sih? Apakah di data science-nya, apakah saya jadi surveyor-nya dan lain-lain. Itu semoga nanti teman-teman bisa menemukan makna dan jati diri Anda dalam geodesi. Oke, Calvin, setelah lulus S2 mau ngapain? Saya lulus S2, ya pengen saya itu lanjut S3. Saya ingin jadi peneliti sebenarnya, Pak. Saya researcher ingin, researcher, jadi pengen jadi akademisi lah, Pak. Ngajar. Mungkin ngajar bisa atau peneliti, researcher begitu, Pak. Memang berkutat pengen tahu gitu, Pak. Rasa ingin tahu, curiosity saya itu sangat tinggi. Jadi pengen tahu terus. Calvin, kita doakan semoga S2-nya segera lulus. Amin. Bisa segera S3 juga. Amin. Dan keinginannya untuk jadi peneliti, akademisi bisa terkabulkan. Amin. Terima kasih atas kehadiran Calvin di podcast Grafika kali ini. Ya, saya juga terima kasih banyak, Pak, sudah diundang ke sini. Baru pertama kali podcast sebenarnya, Pak. Oke, terima kasih. Sobat FT, sekian, ketemu lagi di podcast Grafika berikutnya. Salam.